mengancam Presiden Jokowi di media sosial ditangkap di Treskrimum Polda. Mereka melakukan penyusupan ke dalam, kemudian membuat kerusuhan dan membuat kegaduhan sehingga terjadi rusuh yang diharapkan oleh mereka. Waduh, nampaknya ada yang semakin meringis, ada yang semakin kelojotan. Nah, rekan-rekan, setuju gak bahwa oknum pengancam Pak Jokowi ini harus ditindak tegas bahkan sampai ke tahap pelaporan? Apakah Anda setuju atau tidak? Namun, jika tidak ditindak tegas, takutnya ngelunjak dan hal tersebut sebenarnya tidak etis, takutnya dinormalisasikan. Karena kita melihat pada saat ini masih pada gerbau yang sama, yakni isu ijazah, bagaimana serangan-serangan terhadap Pak Jokowi benar-benar digaungkan secara frontal, fitnah dan caci maki itu benar-benar sangat kejam. Namun rekan-rekan, Pak Jokowi memiliki taktik jitu, taktik yang simpel namun efektif, membuat pasukan-pasukan pembenci ini makin-makin kelojotan dan makin-makin kelimpungan. Ya, kenapa dua advokat ini ya disuruh-suruh orang lain? Bukan konsultasi ke saya. Bercanda misalnya. Bukan bang, itu serius. Mereka dua minta maaf sama saya ya, karena memang diperintah oleh AS ini. Gitu. Jadi maksud saya begini. Ini murni ke perjuangan apa sih sebenarnya? Disitulah makanya ya. Ada orkestrasi apa ini sampai advokat ini diorkestrasi dan diperintah-perintah tanpa mempertimbangkan konsultasi dulu ke klien, gitu loh. Mereka berstatement keras, ternyata ada yang merimut, gitu. Terserah nanti dibantah. Ya udahlah, katanya tadi kejujuran aja, coba jujur. Nah itu minta maaf bang karena diperintah Bang Abraham Samad. Minta maaf bang karena diperintah Bang Abraham Samad. Bang Abraham Samad juga minta maaf. Memang saya yang memerintah mereka dua di televisi, gas terus. Ya, jadi itulah memang sebenarnya, dan itu sudah saya ceritakan ke penyidik, gitu loh. Saya terus terang aja, gitu loh. Ya, dan saya tidak suka ada seseorang yang bisa memerintah-merintah advokat ini, meskipun tadi advokatnya belum tentu saya tanda tangani, bisa jadi cuma adendum ya, tetapi kan membawa nama saya juga, gitu loh. Itulah yang harus dikorek. Ada apa di sini semua? Ada apa? Itulah yang terjadi. Meskipun mereka bisa bantah itu sangkal ya, mungkin karena ya untuk menutupi, tapi itulah yang terjadi. Saya di situ, sen saya mengatakan something fishy di situ. Ya terserah, Mas Roy mau bantah itu terserah dan yang lainnya. Baik. Tapi itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Ada permintaan maaf kepada saya karena diperintah, disuruh oleh AS itu. Pertanyaannya minta maaf tadi untuk apa? Sebenarnya bukan ada permintaan maaf. Nggak usah jauh-jauh dulu. Nggak ada permintaan maaf. Sebetulnya di dalam pertemuan itu nggak. Jamada juga nggak ada. Anda juga nggak ada di dalam pertemuan itu. Saya ada di sana. Anda ngaco. Anda ada di situ. Anda nggak ada dalam pertemuan itu. Saya ada di sana. Waduh, panas. Dulu. Oh ya, oke. Abdul Ghafur, saya nggak kenal Anda. Ya, Anda yang masuk ke kasus ini. Tiba-tiba pulang dari sini, kita ketemu di festival, Anda mendekatkan diri, saya nggak kenal Anda. Jangan merasa bahwa saya meminta Anda menjadi pengacara saya, itu cuma adendum. Sebelumnya tidak ada nama Anda. Saya tidak kenal Anda. Jadi jangan seperti paling berjasa. Anda masuk ke kasus ini, bisa masuk TV dan dikenal. Senyum-senyum doang dia. Jadi saya tidak pernah secara pribadi meminta Anda menjadi pengacara saya. Anda tidak tahu terima kasih. Wow. Saya meminta Anda tidak tahu terima kasih karena Anda sudah mengantongi SP3. Menarik ini. Saya ini yang berada di garis terdepan membela Anda. Dari mana saya datang, bagaimana saya ditunjuk, itu hanyalah persoalan garis tangan. Persoalan garis tangan.
sejak bertemu dengan keluarga Pak Jokowi dan Mas Gibran ya sudah tidur nyenyak ya. Yang nggak tidur nyenyak kan yang di sono. Terus saya juga mengapresiasi ya kinerja dari dan support dari kepolisian Polda Metro Jaya, mulai dari penyidik ya, jadi tidak ada inisiatif apapun ya. Saya bercerita tentang temuan saya kepada penyidik, saya sebut saja namanya ya, Bapak Ibtu Teguh, Bapak Rosadi ya, di Kamnek 5 unit Kamnek 5 ya, begitu juga dengan Kasubdit Bapak Akta dan seterusnya Bapak Dir ya, Dirkrimum dan Bapak Kapolda. Jadi semua ini jangan digiring bahwa ada faktor duit, faktor apapun. Kalau ada yang berpikir seperti itu, berarti dialah yang menginginkan duit itu. Itu saja. Mereka sajalah yang memikirkan duit itu. Karena apa? Seperti kemarin yang saya jelaskan bahwa orang minta maaf seharusnya yang membayar ganti rugi itu pihak yang meminta maaf. Logikanya jangan jongkok. Itu bagi yang menuduh ya. Nah, kita selesaikan aja isu liar itu ada di situ. Terus kemudian ya, hentikanlah kepada pihak-pihak yang selalu merepetisi, mengulang-ulang klaim bohong, klaim palsu, 99,9% palsu. Tetapi ketika ditanyakan, coba wartawan tanyakan dari mana angka itu, dia selalu berkelit entah kemana ya, dengan isu-isu nggak jelas ya, isu-isu basi. Jadi hentikanlah ya, kalian jangan percaya begitu saja kepada seorang mantan napi, mantan narapidana yang mengaku peneliti. Sementara kalau kita lihat track record penelitiannya, itu kan peneliti harus ada. Apakah dia pernah belajar matematika di kampusnya, matematika teknik, matematika engineering, numerik, dan matematika lainnya. Karena semua dasar dari digital image processing itu tentu ya berdasarkan keilmuan matematika tingkat lanjut ya, yang itu tidak didapatkan dari ilmu komunikasi visipol ya, karena itu ilmu politik. Jadi bagi masyarakat ya, jangan cepat percaya kepada klaim-klaim kebohongan 99,9%. Bang, agenda demonya apaan bang? Lah abang ikut demo tapi kagak tahu agendanya. Hah? Abang dari kampus mana bang? IPS. Apa? IPS. IPS apa bang? Apa? Indonesia Business School. Aduh, ini yang di reshuffle kemarin itu masuk line up ini komunikasi Kodari sama Hasan Nasbi. Ini tipenya ini striker ini. Waduh. Dan saya juga agak ragu bahwa figur-figur yang diangkat ini akan menjadikan apa istilahnya itu ya, politik kita ini mungkin lebih adem gitu. Saya justru ragu tuh. Yang kesan saya itu tidak menampilkan tokoh seperti Kodari gitu ya, tokoh seperti Hasan Nasbi. Justru yang saya baca, Presiden justru mungkin menginginkan ruang politik kita ya, diskusi politik kita itu lebih ramai dengan figur seperti Hasan Nasbi dengan Kodari gitu. Kemungkinan peran dan tugas Bakom ini ingin ditingkatkan volumenya dan intensitasnya. Oke. Kalau ibarat ibarat mobil, saya ini kan tipenya tipe gas bukan tipe rem. Terus terang sudah ada pengamat yang dalam tanda kutip ya, waduh ini yang di reshuffle kemarin itu masuk line up ini komunikasi Kodari sama Hasan Nasbi. Ini tipenya ini striker ini. Waduh, berarti ini mau rame-rame di media. Dalam hati saya bilang, ya situ nyerang-nyerang ya emang kita disuruh diam aja. Ya kita jawab lah. Ya, sorry ya. Gitu. Berarti sebenarnya salah satu fungsinya adalah juga menjembatani komunikasi politik begitu, tidak hanya dari lintas kementerian dan lembaga, tapi juga mungkin kepada publik ya Bang. Termasuk pada mungkin pengamat begitu ya. Ya, kepada tentu semuanya ya. Ekosistem dari komunikasi itu kan sangat luas. Ada pemerintah, ada di pemerintahan sendiri ada eksekutif, ada legislatif. Di dalam kementerian sendiri juga sangat banyak elemennya, banyak kementerian, lalu kemudian ke masyarakat, lalu diantaranya ada media juga sekarang sangat beragam loh, dan memang sekarang lanskapnya kan sangat berbeda total dengan 10-20 tahun yang lalu, karena sekarang ada media sosial. Betul. Ya adalah orang yang mendukung. Di negara demokrasi ini, demo itu adalah hak. Tapi kalau ada yang buat kayak gini, demo daripada jam tertentu sampai menang. Ini tuh kita mau ngomongin aksi, menyampaikan aspirasi, atau lomba. So let's clear the noise. Jadi ini adalah postingan daripada BMSI di story, di timeline, ngajak demo memperjuangkan pendidikan. Posternya bilang acaranya dimulai dari jam 13, tapi yang anomali selesainya sampai menang. Gue mau nanya simple ya, ini tuh lomba. Menangnya menang apaan? Yang mutusin menangnya siapa?
Kita tinggal di Indonesia, demo tuh diatur, nggak liar. Ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menuliskan aksi harus tertib, harus patuh aturan, juga menjaga ketertiban umum. Teknis di lapangan itu jelas, aksi dibatasi sampai sekitar jam 6 sore. Dan ini bukan karena sekedar biar bubar, biar selesai. Ini karena di atas jam 6 itu termasuk sebagai zona rawan. Dari rekam jejak yang udah ada, polanya itu selalu jelas, sama, dan terulang. Aksinya molor, emosinya naik, masanya makin liar, ujungnya ricuh. Yang jadi korban, elit bukan, tapi rakyat. Pengalaman juga aksi molor ini sering banget ditunggangin. Jangankan ya molor ini, demo hari buruh kemarin aja ada yang mencoba menunggangi. Gue yakin, belum kelar nonton video, bentar lagi ada yang komentar kayak gini, ah asumsi lu doang. Faktanya, kemarin tuh emang ada yang diamankan, bawa bom molotov, bawa paku. Habisnya ada lagi komentar, ah rekayasa aparat. Nanti kalau udah ricuh, muncul korban, semua salah aparat. Indonesia lelah amat dah. Dan ngelihat daripada aksi demo yang kemarin, gue kok jadi ingat sesuatu ya, karena ada orang yang pernah bilang, demo tuh nggak ada batasan waktu. Nih loh, si ketua geng Soros yang kemarin datang pas sudah mepet jamnya itu kan. Secara teori iya, bener hak mau berdemo itu hak, tapi di negara hukum nggak ada yang absolut, semua itu dibatasi demi keamanan, ketertiban, dan kepentingan bersama. Kalau sampai bilang nggak ada batas, itu bukan masalah idealisme, itu masalahnya naif. Yang penting aliran ke kantong dari Papa Soros itu lancar ya kan. Dan menurut gue pribadi, sebenarnya selain naif, ini sama dengan memposisikan diri seperti monyet di hutan. Kenapa? Karena kita mau abai akan norma dan aturan yang berlaku, bebas mau bertingkah apapun. Lucunya ya, aksi yang mau dibuat sampai menang ini bawa-bawa nama pendidikan. Kalau bawa-bawa nama pendidikan, mau ngajarin apa? Ngajarin nggak jelas batas, ngajarin nggak jelas tanggung jawab, ngajarin melanggar aturan. Katanya mau memperjuangkan pendidikan, tapi kok kayak lebih meromantisasi chaos ya. Ingat ya, demonya tuh nggak masalah, menyampaikan aspirasi pun nggak bermasalah. Tapi jangan pernah merusak esensi dan apa yang diperjuangkan hanya dengan hal-hal yang melanggar norma dan hukum yang berlaku. So the rest, judge for yourself, don't get lost in the noise. Bahwa dalam rangka menjaga keberimbangan, penyidik mengakomodasi apa yang menjadi permintaan dari para tersangka untuk mengajukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen ijazah dan dokumen perkuliahan Saudara Insinyur Haji Joko Widodo ke laboratorium independen, dan penyidik sudah mengirimkan surat secara resmi dan sudah dijawab juga oleh lembaga yang bersangkutan secara resmi sebagai berikut. Laboratorium Pusat Riset Kimia BRIN, berdasarkan surat dari Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN nomor 351 pada tanggal 27 Januari 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa BRIN belum memiliki fasilitas laboratorium forensik serta lingkup pengujian yang mencakup pengujian forensik kertas dan kimia. Kami ulangi bahwa BRIN belum memiliki fasilitas laboratorium forensik untuk lingkup pengujian yang mencakup pengujian forensik kertas dan kimia, sehingga permintaan pengujian tidak dapat dikabulkan oleh Laboratorium Pusat Riset Kimia BRIN. Kemudian yang kedua, sesuai dengan permohonan para tersangka, Laboratorium Kriminal Puspomat berdasarkan surat dari Dan Puspomat nomor B52 1 Romawi 2026 tanggal 20 Januari 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa Laboratorium Kriminal Forensik Puspomat saat ini hanya memiliki peralatan serta kemampuan untuk melakukan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika sesuai dengan sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika. Kemudian yang ketiga, sebagaimana permohonan dari para tersangka, instrumen laboratory and service dari Universitas Indonesia berdasarkan nota dinas dari Ketua Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia tanggal 20 Januari tahun 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa Laboratorium Uji dan Instrumentasi UI Chem Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia merupakan laboratorium uji
untuk analisis kualitas lingkungan seperti kandungan logam, anion, pH, dan lain sebagainya. Laboratorium tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk melakukan uji forensik dokumen sebagaimana yang diminta. Sudah terima 50 juta itu. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku itu. Brand Ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Lo yang namanya juga profesional. Memang mau Berapa juta itu? bukunya duitnya mau saya kembalikan. Saya kembalikan. Berapa juta? Belum saya buka amplopnya. Oh gitu ya? Iya, belum saya buka. Kalau memang mau saya nggak tahu, belum saya buka. Nah, baik rekan-rekan, kita benar-benar sangat lucu aja deh sebutnya kalau melihat gerombolan penuding ijazah palsu. Kita semua sudah melihat bagaimana para tersangka ini sebagian ada yang mengajukan restoratif justice dan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Bahkan Rismon saja yang dulu mereka bangga-banggakan kini kan sudah memberikan pandangan yang sangat-sangat luar biasa berbanding terbalik. Di saat sebelumnya beliau sangat frontal menuding ijazah palsu Pak Jokowi, tapi ketika Rismon ini merenung, berpikir ulang, berpikir bolak-balik, berusaha objektif, akhirnya berbeda pandangan dengan mereka perihal ijazah Pak Jokowi. Ini adalah memang fakta yang harus diterima. Saya sampaikan di awal bahwa rekan-rekan, permasalahan isu ijazah ini kenapa menjadi gaduh? Ya karena para oknum penuding ini tidak mau terima fakta dari pihak kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut. Anda jangan berpikir ijazah itu berdiri sendiri ataupun ada sekonyong-konyong ada. Ini kan ada pihak yang mengeluarkan ijazah tersebut dan ada syarat yang harus ditempuh oleh Pak Jokowi pada saat itu untuk lulus dari universitas tersebut. Maka dari itu rekan-rekan, sebenarnya ini sangat simpel ya, tinggal konfirmasi pihak kampus yang bersangkutan. Ini kan sudah konfirmasi asli. Nah, lucunya mereka masih saja gaduh, masih saja debat. Tapi yang jelas sekarang kita telah mengetahui bahwa ijazah sudah terbukti asli, bahkan sudah ditunjukkan, bahkan semua keinginan mereka sudah dilayani dengan baik, dan faktanya sekarang giliran fakta yang berbicara. Fakta itu rekan-rekan tidak harus memakai nada tinggi, tapi fakta harus diterima karena itu adalah kebenaran yang memang sangat-sangat nyata. Nah, menurut Anda rekan-rekan, barisan-barisan pembenci ini memang harus ditindak tegas atau justru diabaikan? Namun takutnya kalau diabaikan nanti bakal ngelunjak.